Halo para siswa sekalian, bertemu kembali dalam video pembelajaran kimia. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang persiapan US yang minggu lalu ada yang belum dibahas ya. Ini yang soal nomor 4, kita akan bahas lagi tentang sifat periodik unsur ya. Di sini diketahui ada 3 unsurnya, A, B, dan C. Kemudian masing-masing ada konfigurasinya. Kita tentukan dulu periodanya dan golongannya ya. Unsur A itu 4S2, berarti periodanya 4. Kemudian golongannya dia kan 4S2 berarti NS2 ya. Golongannya 2A. Kemudian unsur B ini kulit terluarnya di kulit keempat, 4S2 4P1, periodanya 4, golongannya 3A. Ya, karena 4S2 4P1 tinggal dijumlahkan di kulit terluar ada 2 ditambah 1 3 elektron. Unsur C berakhir di 3S2 dan 3P6, kulit terluarnya 3, berarti periodanya 3. Kemudian golongannya 2 ditambah 6 ya, menjadi 8A. Oke, kita tentukan letaknya, berarti ada perioda 3, ada perioda 4, kemudian ada golongan 2A. 2A perioda 4, berarti unsur A ada di sini posisinya. Kemudian ada golongan 3A nyebrang ya. Golongan 3A perioda 4, berarti unsur B ada di sini. Kemudian golongan 8A. Golongan 8A perioda 3, berarti unsur C ada di sini ya. Oke. Sekarang kita lihat dari option A, B, C, D, E tentang kurva sifat periodik yang benar. Yang pertama adalah sifat periodik jari-jari ya. Sesuai ketentuan, jari-jari atom itu dari kiri ke kanan dalam sistem periodik, dari kiri ke kanan makin kecil. Kemudian dari atas ke bawah makin besar, itu ketentuannya ya. Jadi kalau berdasarkan jari-jari, unsur-unsur A, B, C ini bagaimana? Dari kiri ke kanan makin kecil, berarti paling kecil C ya. Dari atas ke bawah makin besar, berarti A yang terbesar. Disusul B, dan yang terkecil adalah C ya. Itu harusnya yang jari-jari atom. Kemudian kita akan bahas yang sifat afinitas elektron. Yang afinitas elektron ketentuannya adalah dari kiri ke kanan, unsur seperioda dari kiri ke kanan makin besar. Dari atas ke bawah makin kecil. Kalau dari segi ketentuan itu, ya dari kiri ke kanan makin besar, dari atas ke bawah makin kecil, maka harusnya C. Kan dia ada di kanan ya, dari kiri ke kanan makin besar. Unsur C yang punya afinitas elektron yang paling besar harusnya kalau dari segi letak ya dalam sistem periodik. Tetapi ternyata sifat afinitas elektron untuk golongan 2A dan 8A ya. Golongan 2A dan 8A mempunyai afinitas elektron bertanda positif. Artinya kalau afinitas elektronnya semakin bertanda positif atau semakin positif, artinya afinitas elektronnya makin kecil. Ya. Sehingga yang unsur C ini tidak bisa dikatakan dia punya afinitas elektron yang besar ya. Jadi dia golongan 8A soalnya. Sehingga dia mempunyai afinitas elektron yang kecil ya. Sehingga di sini yang paling besar afinitas elektronnya adalah B,
kan dari kiri ke kanan makin besar ya. Di sini B. Ya. Sesudah itu baru C. Dan yang paling kecil adalah A. Ya. Itu tentang sifat afinitas elektron. Kemudian berarti yang di sini salah ya, kalau di sini kurvanya B, kemudian A, kemudian C salah ya. Dan yang ini juga tadi sifat jari-jari salah ya. Kemudian kalau sifat keelektronegatifan, ini mirip ya. Kalau unsur itu mempunyai afinitas elektron yang besar, maka mempunyai keelektronegatifan yang besar pula. Jadi urutannya B yang punya keelektronegatifan yang paling besar, kemudian C, baru yang terakhir adalah A. Tuh ya. Jadi sama untuk yang sifat keelektronegatifan dengan yang sifat afinitas elektron. Kemudian, nah di kurva yang di option B berarti salah ya kalau A punya keelektronegatifan yang besar, salah. Kemudian kalau kita lihat option E yaitu sifat titik didih. Ya. Ketentuannya kalau sifat titik didih golongan 1A sampai 4A dari kiri ke kanan makin besar. Sedangkan golongan 5A sampai 8A dari kiri ke kanan makin kecil. Jadi dari ketentuan itu ya, ini ada golongan 8A di sini C ya. Golongan 8A dari kiri ke kanan makin kecil, sehingga memang yang punya titik didih paling rendah itu golongan 8A ya. Kemudian di sini yang B ini kan golongan 3A ya, kemudian yang unsur A golongan 2A. Dari kiri ke kanan makin besar. Jadi titik didih yang paling besar itu dipunyai oleh unsur B. Ya. Kemudian A urutannya dan baru yang paling rendah adalah unsur C, ya. Jadi kalau kurva yang di option E ini salah. Kemudian sifat yang terakhir di sini adalah energi ionisasi. Yang energi ionisasi ketentuannya adalah dari kiri ke kanan makin besar. Ya, dari kiri ke kanan makin besar. Kemudian dari atas ke bawah dalam satu golongan makin kecil. Ya. Berarti di sini dari kiri ke kanan makin besar. Ya. Berarti C yang punya energi ionisasi yang besar karena dari kiri ke kanan makin besar, ya. Berarti di sini C yang paling besar energi ionisasinya. Ya. Dari kiri ke kanan makin besar, berarti antara A sama B harusnya lebih besar B ya. Betul nggak kalau dari segi letak ya? Dari kiri ke kanan makin besar. Ya. Tetapi memang di dalam energi ionisasi ada pengecualian untuk golongan 2A. Ya, golongan 2A dan 8A itu mempunyai energi ionisasi yang lebih besar dari unsur golongan di sebelah kanannya ya. Karena apa? Konfigurasinya lebih stabil. Sehingga di antara A dan B, ternyata energi ionisasinya lebih besar yang A. Ya, karena dia golongan 2A. Sehingga di sini yang paling kecil adalah B. Ya. Cocok dengan option yang C, di mana unsur C lebih tinggi energi ionisasinya, paling tinggi. Kemudian unsur A
dan yang terakhir paling kecil adalah unsur B. Jadi jawabannya adalah C. Ya. Kita akan lanjut bahas yang belum itu nomor 11 ya. Ini pembahasan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ada tabel di sini tentang hasil percobaan daya hantar listrik beberapa larutan. Yang ditanyakan adalah larutan yang termasuk elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Kita harus tahu ketentuan ya, perbedaan antara elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Di sini Ibu tampilkan ada tabel. Elektrolit kuat itu cirinya nyala lampu terang, gelembungnya banyak, derajat ionisasinya sama dengan 1 atau mendekati 1 ya. Sedangkan elektrolit lemah itu nyala lampunya bisa redup, bisa tidak menyala. Jadi tidak menyala juga itu ciri elektrolit lemah. Tetapi dia punya gelembung gas, ya, gelembung gasnya sedikit. Dan derajat ionisasinya di antara 0 sampai 1 ya. Kemudian non-elektrolit lampunya tidak menyala. Jadi kalau lampu tidak menyala itu bisa elektrolit lemah, bisa non-elektrolit. Hanya perbedaannya kalau elektrolit lemah ada gelembung gas sedikit. Tapi kalau non-elektrolit sama sekali tidak ada gelembung gas. Ya itu bedanya. Dan derajat ionisasinya pasti 0. Ya. Nah, sekarang kita lihat di dalam soal kita. Ini ya, nomor 11. Yang elektrolit kuat berarti yang menyala. Di sini ada nomor 1 dengan 3 ya. Gelembung gasnya banyak. Derajat ionisasinya juga hampir 1. Berarti di sini yang elektrolit kuat itu 1, larutan 1, kemudian 3 ya. Sekarang coba lihat larutan 2. Larutan 2 ini tidak menyala. Tidak ada gelembung. Derajat ionisasi 0. Berarti larutan 2 ini adalah non-elektrolit. Ya. Kemudian larutan 4. Nyala, lampunya redup, ada gelembung. Derajat ionisasi 0,5. Ditandai ini dengan redup ya. Kalau redup berarti dia elektrolit lemah. Berarti nomor 4 termasuk elektrolit lemah. Kemudian nomor 5 tidak menyala lampunya ya. Tapi ada sedikit gelembung. Dan derajat ionisasinya tidak 0 ya, dia antara 0 sampai 1. Berarti dia nomor 5 itu termasuk elektrolit lemah. Ya. Ini yang sudah kita tuliskan ini cocokkan dengan optionnya. Mana elektrolit kuat dan mana elektrolit lemah ya. Jawabannya adalah B. Yang cocok. Ya. Oke. Sampai di sini dulu pembahasan soal nomor 4 dan 11. Bersambung ya ke video pembahasan latihan soal berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik.